Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Syaifuddin dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing, yaitu instalasi Docker dan mengimplementasikannya pada sebuah aplikasi. Dan di video ini saya akan menginstal Docker dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah RESTful API. Nah, jadi seolah-olah saya adalah seorang back-end engineer. Agendanya yaitu instalasi Docker, membaca API spec, ketiga mengkonfigurasi Docker pada project, dan terakhir menjalankan project. Oke, kita akan instalasi Docker. Sebelum instalasi, kita akan bahas sedikit tentang apa itu Docker. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Adapun kelebihannya yaitu memiliki konfigurasi yang sederhana, tingkat keamanan yang baik, dapat dijalankan pada beberapa platform cloud, dapat melakukan debugging, dan dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Ini adalah perbandingan antara virtual machine dan kontainer. Pada virtual machine ya, memang terlihat sama ya dengan kontainer, cuman ini sebenarnya berbeda. Pada virtual machine, layar pertama ada sistem operasi, di atasnya ada hypervisor, dan di atasnya ada service-nya. Setiap service di sini ada application, app dependency, dan sistem operasinya sendiri yang harus diinstal. Sedangkan pada kontainer, di atas sistem operasi ada container manager, kemudian di atasnya adalah service-nya yang berisi application dan app dependency. Di sini kita tidak perlu menginstal sistem operasi satu-satu karena setiap service sudah menggunakan sistem operasi milik induknya. Jadi dari segi resource pun akan lebih ringan, lebih murah. Kita bisa langsung lakukan instalasi ya. Kita buka link ini. Ini adalah link untuk tutorial menginstal Docker. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat sendiri videonya. Saya akan langsung ini ya buka ke situsnya. Kita bisa search saja. Oke, saya klik dulu search saja Docker, download Docker. Nah, nanti kita klik download Docker desktop. Kemudian kita bisa langsung download di sini ya. Ada mendukung berbagai sistem operasi ya, yaitu Windows, Apple chip, Linux, dan Intel chip. Ini untuk yang Mac ada dua chip ya, Apple dan Intel. Nah, kalau teman-teman pakai Windows, tinggal download yang Windows. Kalau teman-teman pakai Mac yang chipnya Apple, tinggal download yang ini. Oke, karena saya pakai Windows, saya download yang Windows. Nah, ini sudah download, proses download. Ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah proses downloadnya selesai, teman-teman tinggal lakukan install sebagaimana teman-teman menginstal aplikasi seperti biasanya ya, sama aja. Setelah selesai terinstall, kita search saja di sini, ketikkan Docker. Kita tunggu, Docker akan memulai proses starting. Ini ya, ada logonya sudah muncul ya. Ada pesannya juga, Docker desktop starting. Jadi sekarang ini Docker sedang memulai proses starting. Oke, kita tunggu hingga prosesnya running ya. Oke, jadi ini Dockernya sudah running ya, bisa dilihat di sini. Nah, pesannya Docker desktop running.
Nah, kalau kita lihat di sini itu ada kontainer, ada image, ada volume. Ini ada beberapa kontainer dan image yang sudah pernah saya buat. Jadi ini adalah Docker desktop yang sudah terinstall ya. Jadi kita berhasil menginstal Docker desktop di laptop kita sesuai dengan sistem operasinya ya. Di sini saya pakai Windows. Kalau mau menghentikan Docker desktop ini, kita bisa klik kanan icon ini, klik kanan quit Docker desktop ya. Maka Docker akan melakukan proses stopping. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai dan dia akan keluar dengan sendirinya. Oke, sudah berhasil keluar ya. Jadi itu tadi adalah eh, instalasi Docker. Selanjutnya yaitu membaca API specification atau API spec. Sebelum membuat API spec, saya akan jelaskan dulu terkait aplikasi yang akan dibuat. Misal saya sudah mendapatkan klien, di mana klien ini ingin membuat aplikasi yang bernama Tour Leader App, di mana ada user admin dan user biasa. Nah, admin bertugas untuk membuat grup di mana admin dapat mengirim pesan suara ke seluruh membernya atau seluruh anggotanya. Sedangkan dari user, dia bisa join dari grup dari yang telah dibuat admin, di mana admin akan memberikan QR code-nya, kemudian di-scan oleh user, dan user akan masuk ke grup tersebut. Nah, di sini user hanya bisa mendengarkan pesan suara dari admin. Dia tidak bisa membalas pesan tersebut. Jadi dia hanya sebagai pendengar saja. Jadi seperti itu aplikasi yang akan dibuat oleh klien. Nah, ini saya sudah ada UI-nya. Kita langsung buka saja linknya. Saya sudah buka di sini. Di sini ada UI dari untuk pengguna dan juga admin. Dari pengguna di sini ada splash screen, ada halaman login, halaman main, dan halaman detailnya. Dan tentunya ada halaman chatnya ya. Di halaman main ini berisi list dari grup. Nah, ketika grup ini diklik akan masuk ke halaman chat. Nah, di sini pesan suara dari admin yang bisa didengarkan oleh user. Kemudian pada detail grup, di sini ada nama grupnya, ada fotonya, ada detailnya, jumlah grup, dan ada QR code-nya. Kemudian dari sisi admin, tampilannya sama saja ya. Cuma di sini ada tampilan untuk mengenerate grup baru, ya, yaitu berupa nama grup dan detail grupnya. Nah, kemudian ketika grupnya berhasil dibuat, maka grup tersebut memiliki QR code yang nanti akan di-scan oleh user dan masuk ke grup tersebut. Nah, ini adalah tampilan halaman chatnya ya. Di sini admin dapat mengirim pesan suara. Dan di sini admin hanya bisa mengirim pesan suara, dia nggak bisa ngirim pesan teks. Oke, jadi itu tampilan yang untuk proyek yang diminta oleh klien ya. Nah, kita akan langsung buat projectnya, khususnya kita buat project backend-nya. Nah, kita akan buat project starternya ya, yaitu dari link ini ya. Jadi kita nggak perlu buat project Spring Boot-nya secara manual ya. Kita bisa langsung pakai starternya di sini. Oke, saya sudah masuk di linknya di sini di start.spring.io. Oh ya, saya di sini untuk pembuatan backend ini saya menggunakan Spring Boot. Oke, untuk build automation-nya ya, di sini ada dua pilihan. Kita mau pakai Gradle atau Maven. Untuk Gradle sendiri, di sini ada dua pilihan bahasa, yaitu Groovy dan Kotlin. Karena saya terbiasa pakai Kotlin, saya pilih Kotlin. Untuk bahasanya, itu ada tiga pilihan juga ya, yaitu Java, Kotlin, dan juga Groovy. Ketiga bahasa ini sama-sama berjalan di atas JVM. Saya akan pakai Kotlin ya, karena saya lebih terbiasa menggunakan Kotlin.
Kemudian untuk versi Spring-nya, di sini saat video ini dibuat, versi yang paling stabil yaitu versi 3.0.1. Jadi saya akan pakai versi ini ya. Kemudian nama grupnya misal com.tourleader API ya, begini. Ini bebas namanya. Artefaknya tourleader API. Namanya kita samakan. Ini deskripsinya tour leader API. Oke, package name-nya ini kita hapus. Oke, untuk packaging-nya kita pakai jar. Untuk versi Java-nya kita pakai versi yang 8 saja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan dependensi yang akan kita pakai untuk pembuatan backend kita. Nah, di sini saya akan cari dependensi MVC ya. Spring Boot ini MVC. Terus database-nya kita pakai PostgreSQL. Kemudian kita pakai JPA ya untuk mappingnya ya. Kemudian kita pakai validation ya untuk memvalidasi request dari klien ya. Oke, ini sudah cukup. Kita bisa langsung generate ya. Kita klik di sini. Maka dia akan mendownload file zip ya yang berisi project starter kita. Setelah projectnya dibuat, kita bisa langsung buka di IDE kita ya. Di sini saya pakainya IntelliJ IDE. Ya, saya pakai IntelliJ IDE. Kebetulan di sini projectnya sudah jadi nanti akan saya jelaskan sekilas terkait konfigurasi Docker-nya ya, khususnya konfigurasi Docker di project ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat API spec ya. Nah, sebetulnya untuk API spec ini saya sudah buat, jadi akan saya jelaskan sedikit saja. Mengapa API spec ini penting? Ya, ini penting agar dari semua tim ya, misal ada tim QA, ada tim front end dan back end. Mereka bertiga, ketiga tim itu dia bisa bekerja secara asinkronus, bisa bekerja bareng-bareng. Kalau nggak ada API spec, maka kita harus bekerja secara sinkronus. Jadi tim backend kerja dulu, baru tim frontend bekerja, baru tim QA. Nah, itu sebetulnya tidak baik. Jadi API spec ini diperlukan agar ketiga tim ini bisa bekerja secara berbarengan. Oke, ini saya sudah buat ya. API spec-nya total ada 14 metode di sini ya. Oke, saya nggak akan jelaskan semua. Saya akan jelaskan beberapa saja. Oke, pertama ini ada create group ya. Create group request-nya yaitu metodenya post, endpoint-nya /API/groups. Header-nya content type application JSON, accept-nya application JSON. Body-nya ada ID group, name, detail, avatar, QR code. Kemudian respon yang diterima oleh klien yaitu the code, status, dan datanya yang berisi ID group, name, detail, avatar, QR code, chat, dan user atau membernya. Nah, ini ada get group ya untuk mengambil data grupnya. Metodenya get, ini endpoint-nya, ini header-nya, dan ini responnya. Ada update group, metodenya put ya. Kemudian ada update avatar untuk mengupdate uh, avatar dari grup. Kemudian ada update QR code. Terus ada update user atau member. Delete group. 8 ada list group untuk menampilkan seluruh grup.
9 delete user from dari semua grup, 10 delete user dari sebuah grup, 11 list group dari yang di satu user menampilkan seluruh grup dari user tertentu. Maksudnya seperti itu. 12 update chat, 13 delete chat from group, dan 14 delete all chat from group. Oke, ini adalah API spec-nya. Dengan begini, tim back-end, tim front-end, dan tim QA bisa bekerja secara asinkronus. Jadi dari segi waktu akan lebih cepat. Sekarang kita akan mengkonfigurasi Docker pada project kita. Saya akan langsung masuk ke IDE yang saya pakai, yaitu IntelliJ. Di sini sudah ada projectnya, sudah jadi. Saya nggak akan jelaskan semuanya, saya nanti akan jelaskan sedikit saja. Untuk mengkonfigurasi Docker pada project kita perlu buat file baru pada directory source ini. Kita klik kanan, new file. Kita beri nama docker compose.yaml. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah ada filenya, docker compose.yaml. Yang ini berisi konfigurasi Docker kita. Pertama ada versionnya, yaitu 3.5, kemudian service-nya. Saya punya 2 kontainer. Ya, saya punya 2 kontainer. Kontainer pertama namanya Tourleader API. Kontainer kedua namanya Tourleader API Postgres. Ini untuk database-nya. Nama image-nya pada kontainer Tourleader API yaitu Tourleader API Service version 0.0.1. Portnya 8080, environment-nya database username Tourleader, database password Tourleader, dan database URL-nya yaitu ini adalah nama kontainer dari database kita, yaitu Tourleader API Postgres. Kemudian 5432 ini adalah port dari database Postgres. Kemudian Tourleader Group ini adalah nama database-nya, yaitu sama dengan yang ada di sini, yang ada di kontainer Tourleader API Postgres, yaitu PostgresDB namanya Tourleader Group. Pada kontainer Tourleader API Postgres, nama image-nya yaitu Postgres versinya 15.1. Portnya 5432, environment-nya Postgres password Tourleader, Postgres user Tourleader, PostgresDB-nya Tourleader groups. Ya, jadi ini yang di URL database URL-nya, nama database-nya harus sama dengan yang ada di sini. Oke, saya akan menjelaskan bagian kode yang merepresentasikan dari API spec yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pada bagian controller. Ini adalah bagian yang menghubungkan antara klien dan server. Nah, ini adalah function ya yang merepresentasikan dari setiap API spec yang sudah kita buat ya. Di sini ada create group, ya ada create group, ada create group, ini sama ada create group, dan ini jumlahnya sama ya 14. Kita lihat di sini ada 14 metode ya, ada 14 metode. Sama yang di kode kita juga ada 14 metode atau function. Ada create group, ada get group, ada update group, ada update avatar group, dan lain-lain. Ya. Sampai yang terakhir ada delete semua chat yang ada pada grup tertentu. Seperti itu. Jadi ini adalah project yang sudah jadi, yang sudah dikonfigurasi Docker-nya, dan siap untuk dijalankan. Sekarang kita akan menjalankan aplikasi. Saya langsung saja masuk ke project-nya.
Untuk menjalankan projectnya, itu kita bisa masuk ke terminal. Kemudian ketikkan docker compose -f docker compose.yaml app main d. Kita tunggu. Nah, ini kontainernya sudah running ya. Kita bisa cek di Docker desktopnya. Nah, ini dia sudah running. Nah, jadi sebelum mengeksekusi perintah ini, jalanin dulu ya Dockernya. Tadi saya sudah jalankan Dockernya. Nah, ini Docker desktop running ya keterangannya. Oke, kita akan langsung melakukan pengujian di sini. Berdasarkan API spec yang sudah kita buat tadi di readme.md, ada 14 skenario ya. Kita nggak akan uji semuanya ya, takutnya nanti videonya terlalu lama. Jadi saya hanya akan beberapa saja untuk mengujinya, yaitu create, read, update, dan delete. Mungkin nanti hanya 4 skenario yang akan saya contohkan. Oke, kita akan masuk ke Postman ya untuk melakukan uji RESTful API-nya. Pertama, kita uji create dulu ya. Metodenya yaitu post. Kemudian endpoint-nya yaitu ini, API groups. Nah, ini ya API groups. Dan dia punya body, ID group, name, detail, avatar, dan QR code. Misal ID-nya saya kasih satu dulu. Name-nya Jaya, detailnya Berjaya Bersama. Untuk avatar dan QR code ini gambarnya saya samakan ya, yaitu gambar bis. Nah, ini karena cuma contoh ya, jadi nggak apa-apa gambarnya sama. Sekarang kita coba send request. Code-nya 200 ya, status oke. Dan ini berhasil nampilin datanya. Oke, kita akan coba pakai metode yang get ya. Ini get yang ID group. Kita tinggal tambah ID groupnya. Ini kita akan mengambil data group sesuai dengan ID-nya, yaitu ID-nya 1. Metodenya kita ganti get. Nah, ini berhasil. Dan perhatikan, ini return datanya yaitu JSON object. Nah, kalau misal kita ingin nge-get yang semua grup, nanti otomatis return datanya ini dia berupa JSON array yang berisi kumpulan JSON object. Oke, kita tambah dulu ya data kedua ya. Kedua, misal ini ID-nya 2. Oke, kita samakan saja, yang penting ID-nya berbeda. Kita send request. Oke, ini berhasil. Kita coba get. Get yang data group ID 2. Get. Nah, ini sukses. Nah, kalau kita mau mengambil data dari seluruh grup, itu kita hapus ID grupnya. Jadi seperti ini. Maka perhatikan, ini returnnya bukan lagi JSON object, tetapi dia JSON array. Nah, artinya dia berisi kumpulan JSON object. Nah, ini saya scroll ya. Ini memang karena ini saya buatnya dia responnya berupa byte array, jadi ini untuk gambarnya itu panjang ya, karena dia byte array. Oke, kita lihat yang data grup 2. Nah, ini ada ya, ID grup 2. Oke, kita akan coba skenario yang update ya. Kita pakai yang ini ya, update ini. Oke, endpoint-nya sama. Saya mau update yang data ke 1 ya, ID grup 1. Metodenya kita ganti put.
Oke, di sini kita hanya butuh name dan detail. Kita uncheck ya, yang ID group, avatar, dan QR code-nya. Ini kita send. Nah, ini muncul error ya. Tapi ini sebenarnya masih ada bug ya, sepertinya di Postman. Kita akan lakukan pengujian update ini di cara yang berbeda ya. Saya akan melakukan pengujian melalui IDE IntelliJ, melalui file dengan ekstensi .http. Oke, untuk update yang sesuai skenario tadi ya, yaitu ini ya. Yaitu ini endpoint-nya, metodenya put, endpoint-nya ini, ID grupnya 1, dan ada API key-nya ya. Saya lupa tadi jelasin di Postman-nya. Kalau di sini, di bagian header, kita tambahkan API key ya, karena saya tambahkan validasi agar untuk melakukan request, itu harus menggunakan API key. Jika nggak ada API key, maka kita nggak akan bisa merequest ke server. Asset-nya application JSON, content type-nya application JSON, dan bodinya, namanya misal kita ganti mandiri. Detailnya kita ganti mandiri bersamaku. Oke, kita send request. Oke, kita send request lagi. Nah, ini code-nya 200, statusnya oke ya. Dan ini berhasil terupdate ya, name dan detailnya, name-nya jadi mandiri, detailnya jadi mandiri bersamaku. Oke, kita update yang data kedua, yang grup ID 2. Misal lancar, detailnya kita ganti lancar bersamaku. Oke, kita send request. Oke, oke ya, statusnya oke. Name-nya berubah lancar, detailnya berubah lancar bersamaku. Oke, kita akan get seluruh datanya. Nah, ini sudah ada metodenya ya, tinggal saya panggil. Nah, ini ada 2 grup ya. Nah, ini sudah terupdate. Oke, selanjutnya saya akan contohkan yang query delete ya. Oke, kita ganti delete. Endpoint-nya sama ya, yaitu kita butuh ID grupnya. Nah, kita nggak butuh body, bisa kita uncheck, terus kita send request. Nah, ini statusnya oke. Datanya satu ini adalah ID grup yang dihapus. Kita hapus yang ID grup 2. Oke, ini statusnya oke. Sekarang kita coba hapus grup yang ID-nya 3 ya, misal nggak ada ya. Nah, ini muncul responnya yaitu code 404. Status not found, data not found. Ya, artinya tidak ada data dengan ID grup 3 yang dapat dihapus. Oke, kita get ya. Kita coba panggil datanya apakah ada atau sudah berhasil atau tidak. Kita send request. Nah, ini status oke artinya berhasil dan datanya berupa array kosong alias tidak ada datanya dan data berhasil terhapus semua. Jadi, project kita untuk membuat aplikasi RESTful API dengan memanfaatkan Docker telah berhasil. Terakhir, kita akan mengupload Docker kita ke Docker Hub ya, agar bisa diakses oleh semua orang. Oke, pertama kita masuk ke link ini ya, hub.docker.com.
Ah, klik create a new repository. Ya, namanya misal tour leader API service. Description-nya kita kosongi dan kita buat public. Kita create. Nah, ini sudah ada Docker push-nya ya, template-nya. Oke, sebelum kita panggil ini, kita akan panggil dulu Docker tag ya. Oke, Docker tag, nama image-nya ini ya, name saya slash tourleader API. Oh ya, ini namanya beda ya dengan yang di sini. Karena sebelumnya tadi saya sudah sempat mencoba upload ke Docker Hub, makanya tadi namanya berubah. Tour leader API, tagnya 0.0.1. Kemudian kita samakan dengan yang di sini. Kita copy sampai sini. Kemudian panggil tagnya 0.0.1, kita enter. Nah, oke, sekarang kita akan push ya. Pushnya tinggal kita copy aja ini. Copy. Tagnya kita ganti 0.0.1. Kita enter. Maka dia akan push projectnya ke repository kita. Kita tunggu. Ini proses upload. Oke, ini sudah selesai ya, sudah berhasil. Kita reload ya halaman Docker Hub-nya. Kita reload. Nah, ini sudah ada ya eh, tag kita ya di sini sudah berhasil ke upload. Oke, kita coba search ya di sini apakah ada tour leader API. Nah, ini ada ya, kita klik. Kita cek tagnya. Nah, ini ada. Nah, jadi ketika Docker kita, image kita sudah diupload di Docker Hub dan kita set public ya repositorinya, maka image ini bisa dipakai oleh siapapun ya. Itu. Jadi demikian ya video yang saya buat. Semoga penjelasannya cukup mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.